saya selaku Ketua Tim Proyek Pengabdian pada Masyarakat. Dalam hal ini proyek penerapan teknologi air bersih dengan alat laser osmosis atau ECO. Kami melakukan kegiatan partisipatif pada masyarakat dan juga melakukan edukasi terkait dengan air bersih dan juga penggunaan atau penerapan teknologi air bersih agar masyarakat di kampung di BOC ini tidak hanya mendapatkan air bersih tetapi juga air yang digunakan dapat terhindar dari penyakit atau bakteri atau kuman dan juga terhindar dari bahan berbahaya. Dan juga kami berharap kolaborasi antara kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian masyarakat dan pemerintah dapat berkelanjutan dan pemanfaatan dari teknologi air bersih ini bisa dirasakan oleh masyarakat di kampung di BOC ini. Dan tak lupa juga kegiatan ini didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi yang mendanai kegiatan ini. Itu saja dari saya. Kami berharap dengan adanya teknologi air bersih ini ke depannya masyarakat di kampung di BOC ini dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan masalah air bersih. Kenapa kami memilih Kampung BOC sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam penerapan teknologi RO, di mana kami melihat bahwa lokasi kampung atau kampung BOC ini sebenarnya sangat berdasarkan karakteristik lingkungan, kemudian berdasarkan aktivitas sosial masyarakat itu sangat berkaitan atau relevan dengan tujuan kegiatan kami, yaitu bagaimana tujuan kegiatan ini mau meningkatkan akses terhadap air bersih melalui penerapan teknologi reverse osmosis atau RO. Nah, beberapa alasan utama yang mendasari kami untuk memilih kampung ini juga adalah keterbatasan akses air bersih, kemudian dampak kesehatan ya dari air bersih yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu penerapan teknologi RO atau reverse osmosis yang bertujuan untuk menyaring atau memurnikan air di Kampung BOC, Arsokota, Kabupaten Kero, di mana melihat bahwa di kampung ini tantangannya adalah air bersih, dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kami adalah melakukan sosialisasi, kemudian namun sebelumnya kami melakukan survei awal untuk mengidentifikasi sejauh mana air bersih menjadi kendala di dalam masyarakat, pada masyarakat di BOC. Kemudian kami melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian sosialisasi dan penerapan teknologi RO dengan cara pemasangan satu unit RO di balai kampung dan diikuti oleh masyarakat, kemudian aparat kampung. Kami melakukan sedikit pelatihan kepada beberapa masyarakat bagaimana mengoperasikan alat RO tersebut. Nah, itu bentuk penerapan teknologi yang dilakukan pada saat kegiatan di kampung BOC. Kondisi air di kampung BOC sebelumnya pada saat kami survei, rata-rata mereka menggunakan air sumur, kemudian air hujan, dan juga menggunakan air air minum isi ulang untuk minum. Tapi kadang-kadang mereka juga, mereka sering menggunakan air sumur untuk diolah menjadi air minum. Nah, sedangkan secara kualitas air sumur yang digunakan dari hasil survei
air sumur tersebut berdasarkan syarat air bersih. Ketika disurvei airnya itu keruh atau berwarna, kemudian airnya kalau dirasa itu berbau, berasa, dan juga airnya kalau dicium itu berbau. Jadi secara dari syarat air bersih tidak memenuhi syarat karena secara fisik airnya sudah berwarna, air sumurnya itu berbau, dan juga air sumurnya itu kalau dirasa itu ada rasanya ya. Nah, mungkin juga itu secara kasat mata dilihat itu ada campuran lumpur atau sedimen-sedimen yang bisa mempengaruhi secara fisik air itu bisa berwarna, berbau, dan berasa. Nah, untuk kesehatan sendiri dalam hal ini berkaitan dengan konsumsi masyarakat dalam menggunakan air sumur, otomatis ketika tidak memenuhi syarat maka secara mikrobiologis kalau air sudah tercemar maka bakteri E. coli ataupun coliform itu akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat di kampung tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan teknologi RO ini bisa menjadi solusi untuk bagaimana pemurnian daripada air yang sudah tercemar ini bisa bebas E. coli maupun coliform. Dan rata-rata sumur di masyarakat kampung Bibiosi ini merupakan sumur serapan, dan juga sumur itu tidak terlindungi oleh dinding sumur, dan juga jaraknya tidak jauh dari sumber pencemar seperti jamban dan sebagainya. Nah, itu bisa berdampak terhadap cemaran E. coli ataupun coliform pada sumur-sumur yang tidak terlindungi, dan pasti dampak kesehatannya adalah bisa terjadi diare atau penyakit kulit ya. Dan orang yang paling rentan terhadap diare itu biasanya anak balita, kemudian yang paling rentan lagi biasanya wanita hamil ya, dan lainnya. Sebelum penggunaan RO ini diterapkan di kampung Bibiosi, secara survei masyarakat masih mengkonsumsi air langsung dari sumur ya, dan dengan metode mereka seperti biasa, mereka hanya merebus air, kemudian air yang diambil dari sumur tersebut mereka langsung minum, dan juga bukan hanya minum tetapi mereka juga menggunakan air sumur untuk mandi dan mencuci serta memasak dalam kondisi yang menurut hasil survei kami air tersebut tidak memenuhi syarat. Untuk itu penggunaan atau penerapan RO di kampung ini diharapkan bisa menjauhkan atau bisa mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit ya, yang disebabkan oleh air yang tercemar. Seperti tadi saya sudah sebutkan, seperti diare, infeksi saluran, bisa saja infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit. Nah, itu bisa terjadi pada anak-anak ataupun lansia ataupun anak-anak remaja, anak usia remaja, khususnya perempuan, ibu hamil. Nah, itu mereka itu adalah orang yang risiko kesehatannya kalau dibilang itu tinggi ya terhadap pencemaran air. Jadi tantangan yang ada di kampung Bibiosi juga kalau kami lihat itu cukup besar ya, karena kalau masyarakat itu mau membeli air di depot air minum juga mereka cukup jauh ya dari kampung Bibiosi. Mereka harus menggunakan transportasi atau mereka berjalan kaki untuk mendapatkan air yang bisa layak untuk dikonsumsi. Kami
tim pengabdian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih mempunyai harapan yang sangat besar dengan adanya teknologi tepat guna dalam bentuk penyerapan atau pemurnian air bersih ini kiranya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dan boleh berkelanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, baik, shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pemerintah kampung sangat berterima kasih untuk program teknologi tepat guna, khususnya program air bersih yang saat ini telah dilaksanakan oleh pihak Universitas Cendrawasih untuk Kampung Bibiosi. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mungkin saya mohon maaf karena Ibu pejabat kepala kampung di saat yang sama punya kegiatan sehingga saya dipercayakan untuk menerima program ini secara resmi di Kampung Bibiosi. Ya, selanjutnya tentunya kami seizin pemerintah kampung dan seluruh warga masyarakat Kampung Bibiosi dengan adanya program yang diluncurkan atau diberikan kepada Kampung Bibiosi, kami menyampaikan apresiasi untuk pihak Universitas Cendrawasih yang sudah memberi perhatian khusus. Ya, kalau selama ini kondisi Kampung Bibiosi memang salah satu kendala untuk pemenuhan dasar kebutuhan air bersih Kampung Bibiosi, kami memang selama ini mengalami kendala karena kondisi air yang ada di Kabupaten Kero secara umum memang kalau kita lihat secara langsung itu agak keruh, ya, kemudian airnya agak kabur, ya, itu yang membuat kendala untuk masyarakat atau warga kami untuk bagaimana bisa memanfaatkan air yang sudah ada di sekitar keluarga masing-masing. Tetapi dengan kehadiran atau bantuan dari pihak Universitas Cendrawasih, ini sangat-sangat membantu kami, pemerintah Kampung Bibiosi, untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Bibiosi. Lewat pengadaan alat air bersih yang nanti akan merubah kondisi air yang ada di Kampung Bate ini menjadi air yang murni, kami sangat-sangat apresiasi dan sangat-sangat berterima kasih oleh karena Uncen Jayapura telah membagi ilmu mereka untuk mengangkat harkat martabat masyarakat Bibiosi ke arah yang lebih baik lewat pengadaan air bersih ini. Terima kasih untuk kehadiran para teman-teman atau saudara-saudara kita di Uncen yang datang ke Bibiosi, kita mengenai sosialisasi air bersih dengan segala bantuan yang datang di sini. Kami selaku kader kesehatan sangat berapresiasi karena terus terang di dalam Kampung Bate ini kami memerlukan sekali air bersih. Ya. Karena di sekitar kami air bersihnya masih cukup keruh, jadi kami konsumsi itu melalui air galon. Jadi kami sangat mendukung, lebih khusus juga kami berterima kasih juga kepada semua pihak yang bersangkutan, juga kepala kampung dan Kampung Bibiosi ini, ya, pada khusus ya, kami mengucapkan banyak terima kasih.